Halo Teknolovers, aksi KKB Papua semakin menggila. Belum lama ini kelompok kriminal bersenjata KKB menghebohkan jagat maya usai membakar puskesmas di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Hal itu menimbulkan ketegangan masyarakat setempat serta pemerintah Indonesia. Pak Presiden pun memerintahkan langsung pasukan khusus untuk menindak tegas kelompok itu. Lantas, siapa sebenarnya pasukan khusus yang dapat perintah Presiden Jokowi? Cari tahu jawabannya dalam tayangan berikut. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update informasi terbaru dari teknologi populer. Lagi KKB membuat keonaran, tidak menyerah rupanya dan terus melakukan perlawanan. Kalau sudah begitu, pasukan elitlah yang jadi lawan mereka. Sudah terlalu banyak keresahan yang dilakukan kelompok ini. Korbannya mulai dari masyarakat biasa, TNI Polri, guru, pelajar hingga menyasar ke tenaga kesehatan. Pada 13 September lalu, KKB menyerang puskesmas Kiwirok dan para tenaga kerja kesehatan perempuan diperlakukan sangat tidak manusiawi, hingga mengakibatkan nyawa melayang. Tentu saja tak ada toleransi yang diberikan kalau sudah memakan korban jiwa dalam aksi kejahatan KKB. Kepada media, Ketua MPR Bambang Susatyo menegaskan, sudah waktunya negara menindak tegas kelompok ini di Papua dengan menurunkan seluruh matra kekuatan yang dimiliki. Datasemen Jalamangkara alias Denjaka TNI Angkatan Laut ramai diperbincangkan setelah ditunjuk untuk mengambil alih aksi KKB di Bumi Cendrawasih. Lantas, siapa sebenarnya pasukan elit Denjaka? Bagaimana sepak terjang pasukan ini di dunia militer? Jika TNI Angkatan Darat memiliki pasukan khusus Kopassus, TNI Angkatan Udara punya Paskas, maka TNI Angkatan Laut memiliki Denjaka. Denjaka dibentuk pada 4 November 1984 untuk penanggulangan aksi teror. Meskipun memiliki tugas utama menjaga keamanan di laut, namun unit ini sejatinya bisa ditugaskan di mana saja, baik di darat maupun di udara. Kemampuannya beroperasi anti-teror, anti-sabotase, dan operasi rahasia di laut bahkan bisa tidak terdeteksi oleh musuh. Kemampuan pasukan Denjaka yang melebihi manusia umumnya didapatkan melalui latihan super berat. Mereka telah ditempa dengan latihan mengerikan hingga mengancam nyawa sekalipun. Setiap tahun sekitar 50 orang yang sanggup lulus dari kerasnya ujian yang diberikan untuk jadi bagian dari prajurit. Jumlah ini tentu sangat sedikit, dan hanya yang memiliki fisik dan mental kuatlah yang mampu melewatinya. Lantas, seperti apakah bentuk latihan prajurit Denjaka? Nah, untuk menjadi pasukan khusus, fisik prima wajib dimiliki setiap personil. Calon anggota pasukan Denjaka dituntut memiliki IQ tinggi, punya inisiatif tinggi, mengambil sikap di setiap situasi genting. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, menyelesaikan pendidikan PTAL atau penanggulangan teror aspek laut. Mereka wajib menjalani masa pendidikan sekitar 9 bulan, menaklukkan tantangan berat di darat, laut, dan udara. Karena tugas Denjaka rahasia, diperlukan pendidikan yang sangat ketat. Mereka harus sanggup menyusup dengan terjun payung, bergerak lincah di laut dengan daya tahan tinggi, serta survive di darat. Untuk membayangkan program latihannya pun sulit kita lakukan. Calon Denjaka wajib bertahan di tengah hantaman ombak ganas di Laut Banyuwangi yang kerap menghanyutkan perahu nelayan. Bahkan, setiap calon anggota diikat tangan dan kakinya lalu dilempar ke laut ganas itu. Mereka harus mampu bertahan sekaligus menyelamatkan diri. Namun ini masih sedikit dari banyaknya ujian yang harus dilewati calon anggota Denjaka. Tentu saja pihak satuan tak ingin mempublikasikan seluruh kegiatan latihan maupun detail tugas yang dijalankan anggota yang dinyatakan lulus. Selain harus melawan ombak besar di laut, calon anggota juga dituntut bertahan hidup di hutan tanpa pembekalan sedikit pun. Air minum pun tidak diperkenankan mereka bawa. Mereka harus mampu memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di hutan. Nah, di dalam hutan, mereka dilepas untuk melatih ketahanan fisik dan kemampuan setiap peserta. Sementara untuk latihan udara, mereka bukan lagi dilatih terjun tempur seperti prajurit biasa. Jika dalam terjun tempur, payung sudah terbuka ketika keluar dari pintu pesawat, prajurit Denjaka justru dilatih langsung terjun bebas. Latihan terjun bebas ini dilakukan siang hari hingga tengah malam.
Pelatihan udara bertujuan agar sewaktu-waktu mereka bisa masuk ke sasaran musuh, tidak hanya lewat darat atau laut saja yang mudah dideteksi lawan. Para Denjaka juga bisa diturunkan dari pesawat dengan ketinggian yang sulit terdeteksi musuh. Nah, perlu kamu ketahui sebelum masuk ke Denjaka, prajurit terpilih harus berkualifikasi intai amfibi. Anggota Denjaka sebenarnya gabungan antara Kopaska dan Yontai VIP yang sudah mendapat bekal terlebih dulu lalu dipermantap lagi saat pelatihan Denjaka. Denjaka terdiri dari 1 markas Zedeng Detachment, 1 tim markas, 1 tim teknik, dan 3 tim tempur. Para prajurit Denjaka dituntut memiliki kesiapan operasional, mobilitas kecepatan, kerahasiaan dan pendadakan yang tinggi, serta medan operasi seperti kapal-kapal, instalasi lepas pantai, dan daerah pantai. Setiap prajurit Denjaka dibekali kursus penanggulangan anti-teror aspek laut yang bermaterikan intelijen, taktik dan teknik anti-teror, anti-sabotase, dasar-dasar spesialisasi, dan komando kelautan dan keparaan lanjutan. Selain itu, mereka juga dibekali dengan materi pemeliharaan kecakapan dan peningkatan kemampuan kemahiran kualifikasi TAI VIP dan Pasca, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan menembak, lari dan berenang, peningkatan kemampuan bela diri, penguasaan taktik dan teknik untuk merebut instalasi di laut, kapal, pelabuhan atau pangkalan, dan personil yang disandra di objek vital di laut, dan banyak lagi. Nah, mereka yang lolos menjadi prajurit Denjaka pastilah memiliki tubuh yang tahan banting dan kecerdasan yang luar biasa. Kemampuan dan kekuatan satu prajurit baret ungu ini disebut-sebut setara dengan 120 prajurit TNI biasa. Wow! Oke deh, sekian ya informasi untuk hari ini. Semoga saja ketegangan di tanah Papua segera mereda ya, Teknolovers. Yuk tulis opinimu di kolom komentar. Habis itu klik like dan share video ini. Terima kasih.